Di video kali ini gue akan bikin tutorial gimana cara bikin bot Python yang bisa otomatis nge-screenshot website. Kalau kalian penasaran gimana, di sini gue coba jalanin dulu programnya. Jadi dia akan otomatis ngebuka satu browser, buka satu websitenya, ambil screenshot, terus pindah ke website yang lain, habis itu bakal nutup programnya. Oke? Nah, kalau kalian lihat di bagian kiri sini, ini udah ada dua file yang baru tadi di screenshot. Contoh di sini ada YouTube. Ini YouTube gua, kemudian ada GitHub. Nah, ini berguna banget kalau kalian pengen ngambil screenshot suatu website secara rutin, misalnya setiap 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau dalam jangka waktu tertentu. Yang lebih kerennya lagi di sini langsung kita ubah nama dari filenya tergantung dari tanggal sekarang, yaitu bulan kelima tanggal 10. Di sini sesuai 5/10/2024. Gimana cara bikinnya? Langsung aja. Jadi pertama kalian buka dulu browser kalian, terus download Python. Nah, Python ini sering banget dipakai untuk bikin biasanya bot, atau bisa juga buat machine learning dan lain-lainnya. Nah, kalau udah kalian klik di bagian download, terus klik download Python. Nah, kalau udah langsung aja dibuka, habis itu klik run. Nah, yang penting di sini adalah kalian centang dulu di bagian bawah sini add Python X to path, biar nanti ke depannya nggak akan ada masalah-masalah. Karena dari pengalaman gue, ketika gue nggak centang ini nanti bakal ribet. Kalau udah kalian klik install now, terus ditungguin prosesnya. Kalau udah nanti tampilannya akan kayak gini. Setup was successful berarti berhasil. Kita close. Terus kalau kalian belum download juga, kalian bisa ketik Visual Studio Code. Kayak gini, Visual Studio Code. Ini gue zoom. Visual Studio Code. Langsung aja klik yang download. Terus sesuaiin sama OS kalian, bisa Windows atau Macintosh. Kalau lu pakai Linux pasti udah ngerti lah cara install. Nah, klik aja yang Windows di sini. Habis itu nanti akan otomatis di-download di sini. Kalau misalnya dia nggak langsung otomatis nge-download, kalian klik yang di sini. Kan download not starting, downloadnya nggak jalan nih. Try this, coba yang ini, direct download link. Kita klik. Berarti udah 2 kali gue download nih. Ini atas kita cancel, kita fokus di yang sini. Ukurannya cuma 90 megaan, kalau Python tadi 25 mega ya. Kalau udah kita klik terus di run. Tuh, karena gue udah install di sini, code is already installed, maka gue nggak usah install ulang lagi. Kalau gue continue nanti setup gue di Visual Studio Code bakal ketimpa. Jadi gue cancel di sini, tapi kalau buat kalian tinggal next aja prosesnya, dan nanti langsung buka Visual Studio Code-nya. Nah, biar dari awal banget di sini gue close dulu. Jadi kalian buka Visual Studio Code-nya. Di sini Visual Studio Code, cari aja kayak gini. Enter. Nanti dia akan minta kalian nentuin tema. Kalian pilih aja antara yang dark atau yang light. Gue saranin yang dark biar mata kalian nggak sakit, tapi terserah. Nah, kalau udah klik yang open folder di sini. Yang ini atau file open folder. Jadi kita bikin dulu folder buat nampung bot-bot Python kita. Nanti di video ini cuma ada satu, cuma nanti gue ada rencana buat bikin yang banyak lah. Biar seru. Kalau udah tentuin tempat naruh foldernya. Gue taruh misalnya di dokumen, terus di code. Terus ini kita bikin folder baru, kasih nama bot underscore Python. Di enter, terus klik select folder. Pastiin ini udah kepilih ya. Select folder, nanti akan dibuka foldernya. Kalau udah di sini, kita harus install dulu yang namanya library atau plugin Playwright. Playwright inilah yang akan nanti otomatis ngebuka browser. Kemudian nanti akan otomatis nge-screenshot tampilan satu website. Fungsi Playwright ini banyak banget, cuma kita fokus di screenshot otomatis website dulu untuk sekarang. Nah, kalau udah di sini kita buka terminal. Nah, caranya klik terminal, terus tekan yang new terminal. Ntar akan muncul di bawah sini, ini kita bisa gedein, tarik ke atas, biar lebih lega. Terus kita ketik pip install Playwright. Kayak ini tulisannya.
Nanti akan gue edit juga, gue tulis yang biar lebih gede lagi. Pip install Playwright, enter. Ini bakal ngedownload plugin, jadi tergantung sama internet kalian. Kalau kenceng berarti cepat. Di sini gue udah selesai. Nggak pakai Starlink tapi kenceng ya, lumayan lah. Terus kalau udah, kita ketik Playwright, install Chromium. Jadi kita akan nge-install Chromium, yaitu Chrome, tapi di sini khusus untuk Playwright. Nah, kenapa kita harus install browser yang terpisah, nggak browser yang sering kita pakai aja, kayak misalnya Chrome atau Firefox? Itu biar nanti nggak kecampur gitu antara browser yang utama sama browser yang buat kita. Jadi kita tetap bisa pakai browser ini sambil nanti ngejalanin si bot Python-nya. Nah, kalau udah di sini kita langsung mulai di codingnya. Nah, kalian bisa klik yang di sini, icon ini, new file, atau di sini juga bisa. Bisa juga kalian klik di sini, file, new file. Nah, untuk penamaannya, kasih aja nama misalnya bot underscore screenshot.py. Perhatiin di sini untuk penamaannya bebas, gue kasih nama bot screenshot, tapi yang penting adalah .py yang nandain kalau file ini adalah formatnya untuk ngoding Python. Kalau udah kita enter, terus enter lagi. Nah, nanti tampilan akan kayak gini, bot screenshot.py masih kosong. Nah, untuk codingannya nanti akan gue taruh di deskripsi sama di komentar, tapi akan gue jelasin. Jangan bilang ini doang, jangan bilang asal kopas ya. Di sini gue kopas dari note gue, tapi akan gue jelasin. Nah, jadi pertama-tama di sini di bagian import, kita import dua ini adalah untuk si Playwright-nya. Misalnya manggil pluginnya lah. Kemudian kita import juga untuk nanti waktu dan tanggal. Jadi file kita kan nanti ada tanggal sama waktunya tuh. Itu kita pakai plugin bawaan dari Python. Terus kita import juga time di sini untuk ngasih delay. Jadi si botnya nanti nggak buru-buru pindah website. Takutnya kan belum selesai screenshot udah pindah kan. Makanya harus kita kasih delay antara perpindahan website itu. Nah, terus di sini kita bikin fungsi namanya function yang bakal ngerun si Playwright-nya. Ini untuk sintaksnya emang bawaan dari Playwright yang langsung ya. Terus di sini kita pakai Chromium, kita jalanin, kita buka lah aplikasinya sederhananya kayak gitu. Terus kita bikin browser konteks baru. Nah, konteksnya terus kita bikin page di browser itu. Oke, sampai sini nggak usah dipusingin. Pokoknya dia ngebuka browser terus bikin page baru. Nah, terus di sini kalian bikin variabel yang namanya hari ini. Di sini terserah kalian namanya. Yang isinya adalah tanggal hari ini. Nah, ini akan dipakai buat ngasih nama file kalian sesuai dengan tanggal sekarang. Terus di bagian sini yang bakal kalian ubah nanti. Jadi ada page.goto. Goto itu maksudnya buka apa. Bukan goto saham ya. Ini bukan Gojek Tokopedia. Ini goto artinya pergi ke kemana, yaitu pergi ke website ini. Nah, URL-nya atau link-nya kalian bisa sesuaiin sama kemauan kalian. Contoh di sini ke YouTube gua. Terus kita kasih delay, kita tidur untuk sementara, sleep. Ini nggak usah dipusingin coding ya, baca aja nih arti Inggrisnya apa, time.sleep. Yang berarti 0,5 detik. Terus kalau udah baru kita screenshot halamannya dan kita simpan dengan format tanggalnya. Hari ini kan ini variabel yang udah kita buat underscore YouTube. Jadi ini yang akan ngebedain ini screenshot YouTube atau GitHub. Contoh di kasus gua ya. Ini untuk penamaannya bisa kalian sesuaikan lagi. Terus kemudian setelah udah ke screenshot itu, baru kita pindah ke GitHub. Nah, ini bisa juga kalian ganti untuk si linknya. Terus kita sleep selama beberapa waktu. Kemudian kita screenshot website yang kedua. Kemudian kita save dengan tanggal underscore GitHub. Contohnya begitu. Nah, terakhir baru kita close si browsernya kalau udah selesai. Oke. Nah,
Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ubah di sini. Yang pertama adalah di bagian sini. Jadi gue tulis dulu sini, ubah di sini, ubah di sini, terus juga ubah di sini, sama di sini mungkin, ubah di sini juga, sama di sini. Kalian akan nanti ngubah line-line berikut atau baris berikut. Nah, nanti di sini kalian ubah aja sesuai sama yang kalian pengen. Nah, kalau udah, gimana cara jalaninnya? Sebelum kita bisa jalanin, kita install dulu extension Python di Visual Studio Code-nya. Jadi cari aja Python, klik yang ini nih. Pilih yang paling atas, Python, terus di-install. Kalau ada tulisan install, kalian klik, karena gue udah install, jadi tulisannya begini. Kita silang yang tadi. Kemudian, nanti di kanan atas bakal ada tombol play atau run code-nya. Cara ngerunning-nya, tinggal klik aja. Nah, kalau udah nanti akan secara otomatis ngebuka browser, dia loading dulu, diambil screenshot, habis itu pindah ke GitHub, screenshot. Mungkin ada yang mikir, itu tadi palingan lu yang mencet bang. Kalian cobain aja. Kalian bisa coba aja, otomatis atau kalian pencet sendiri. Kalau udah, nanti filenya kan otomatis kesimpan. Jadi kalian klik yang paling atas, Explorer di sini. Ada dua file di sini, ada YouTube. Kita lihat dulu subscribernya, misalnya ini data kerjaan kalian misalnya. Oh ini segini segini segini. Ini GitHub tanggalnya tanggal 10 bulan 5 atau bulan Mei. Oke, udah bagus. Terus beberapa hari kemudian nanti kalian lakuin lagi, kalian jalin lagi programnya, terus kalian bandingin antara bulan ini sama bulan sebelumnya. Oke, terakhir deh kita coba ubah-ubah sedikit di sini ya. Misalnya gue pengen si website ini ngarah ke blog gue, https misalnya mikola.xyz. Nah, ini namanya berarti blog_blog.png. Ini nggak usah pakai tanggal misalnya ya. Ini kan biar kalian ada gambaran aja. blog.png. Kalau udah kita run lagi, dia buka YouTube lagi pertama, sesuaiin tanggalnya, pindah ke mikola.xyz, ambil screenshot, close. Nah, bakal muncul file baru di sini, blog.png. Kenapa nggak muncul YouTube yang baru? Karena file penamaan YouTube di sini sama persis, karena tanggalnya di sini belum berubah, jadi dia nimpa file yang lama. Cuman kalau tanggalnya udah berubah, nanti dia akan otomatis bikin file baru. Nah, ini YouTube, ini untuk blognya udah bagus, nggak ada masalah. Nah, terakhir, gimana cara ngejalanin filenya tanpa buka VS Code? Misalnya kalian ada kendala buka VS Code nge-lag bang, jadi nggak bisa buka sering-sering. Oke, ini kan permisalan aja ya. Jadi kalian close dulu, minimize semuanya. Kalian buka file explorer kalian di sini ya. Ini buka foldernya, terus tadi simpannya di mana? Misal di code, terus buat Python ya kan. Nah, kalau udah bisa kalian tarik aja langsung ke desktop kalian kayak gini. Jadi nanti untuk ngejalaninnya kalian klik kanan, open with, di sini open with Python. Nah, dia akan otomatis nanya bukanya pakai apa, kita pakai Python, baru dia akan ngejalanin programnya. Set, buka si browsernya otomatis, screenshot, habis itu dia bakal pindah, terus mati. Oke, untuk tutorial kali ini segitu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi.